Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita dalam pelajaran tematik 5B yang akan kita pelajari hari ini, yaitu subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Ya, pintar. Ini adalah gambar hewan. Hewan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri loh. Apakah kalian tahu apa ciri makhluk hidup? Ya, betul sekali. Bernafas. Bernafas adalah ciri makhluk hidup. Bernafas bertujuan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap tubuh makhluk hidup memiliki sistem untuk mengolah udara masuk dan keluar yang disebut sistem pernapasan. Mari kita pelajari bagaimana sistem pernapasan pada hewan-hewan berikut ini ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan akan berbeda sesuai jenisnya. Seperti sistem pernapasan pada cacing akan berbeda dengan serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Agar kamu lebih memahaminya, simaklah ulasan berikut ini dengan seksama ya. Yang pertama, ada sistem pernapasan pada cacing, atau biasa kita sebut dengan vermes. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Kulit cacing tanah banyak mengandung kelenjar-lendir, sehingga kulit tubuhnya menjadi basah dan lembab. Oksigen yang diperlukan oleh cacing tanah masuk melalui seluruh permukaan tubuh secara difusi. Pengeluaran karbon dioksida juga melalui permukaan tubuh. Yang kedua, sistem pernapasan pada serangga, yang biasa disebut dengan insekta. Serangga seperti belalang bernafas menggunakan trakea. Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang dan terdapat di seluruh bagian tubuh serangga. Trakea bermuara pada spirakel atau stigma. Stigma adalah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar masuk udara. Yang ketiga, sistem pernapasan pada ikan atau yang biasa kita sebut dengan pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen dilakukan melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Yang keempat, sistem pernapasan pada katak atau yang biasa kita sebut dengan amfibi. Katak adalah hewan amfibi sehingga memiliki daur hidup di darat dan air. Saat katak masih berbentuk larva atau berudu, mereka hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Kemudian, perlahan berudu berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Jika katak bernapas menggunakan kulit, oksigen dari udara berdifusi melalui kulit yang basah, kemudian masuk ke pembuluh darah. Oleh karena itu, katak sering berada di tempat berair sehingga kulitnya tetap lembab. Yang kelima, sistem pernapasan pada ular atau biasa kita sebut dengan reptilia. Secara umum, reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Namun, pada beberapa jenis reptilia, pengambilan oksigen dibantu oleh lapisan kulit di sekitar kloaka. Pada reptilia, umumnya udara masuk melalui lubang hidung dan terdapat di ujung kepala atau moncong.
udara keluar dan masuk ke dalam paru-paru karena gerakan tulang rusuk. Yang keenam, sistem pernapasan pada burung atau biasa kita sebut dengan aves. Ketika terbang, burung menggerakkan otot dada. Gerakan otot dada dapat mengganggu pengambilan oksigen oleh paru-paru. Oleh karena itu, selain bernafas menggunakan paru-paru, burung mempunyai alat bantu pernapasan yang dinamakan dengan kantong udara. Kantong udara memiliki beberapa fungsi. Saluran pernapasan burung terdiri atas lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang ketujuh, sistem pernapasan pada paus atau biasa kita sebut dengan mamalia. Hewan mamalia merupakan kelompok hewan menyusui. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia air seperti paus dan lumba-lumba juga bernapas menggunakan paru-paru. Lumba-lumba mempunyai lubang hidung yang dapat ditutup saat menyelam. Saat berada di permukaan air, lubang hidung akan membuka. Saat lubang hidung terbuka, lumba-lumba mengembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru, kemudian mengisinya dengan oksigen. Nah, tadi adalah sistem pernapasan pada hewan. Selain hewan, manusia juga memiliki ciri untuk bertahan hidup, yaitu bernafas. Apakah kamu pernah memperhatikan anggota tubuhmu saat bernafas? Mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana cara bernafas pada manusia. Anggota tubuh mana yang kamu rasakan bergerak saat menghirup dan menghembuskan udara? Mari perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini adalah pergerakan anggota tubuh saat manusia bernafas. Yang pertama ada inspirasi, yaitu toraks mengembang, otot berkontraksi, dan diafragma mengembang. Ini adalah pergerakan bernafas saat menghirup. Dan mari kita perhatikan juga cara pergerakan bernafas saat menghembuskan udara yang biasa disebut dengan ekspirasi. Toraks mengendur, otot mengendur, dan diafragma mengendur. Sistem pernapasan pada manusia meliputi saluran dan mekanisme pernapasan. Di saluran pernapasan terdapat alat-alat pernapasan. Proses pernapasan melibatkan alat-alat pernapasan dan mekanisme pernapasan yang meliputi cara bernafas dan mekanisme pertukaran udara yang digambarkan sebagai berikut ini. Berikut adalah organ pernapasan pada manusia, yakni ada sinus depan, sinus belakang, nasal depan, nasal belakang, hidung, faring, laring, trakea, alveolus, bronkus, paru kanan, bronkiolus, paru kiri, dan diafragma. Berikut ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, organ pernapasan. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Yang pertama yaitu rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, penyaring udara yang akan masuk ke paru-paru, dan indera penciuman. Kedua, faring atau biasa disebut dengan tekak. Faring merupakan daerah pertemuan antara saluran makanan dengan saluran pernafasan. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan daerah pangkal batang tenggorokan. Laring terdapat di antara faring dan trakea. Trakea, batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran respirasi berbentuk pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan dengan panjang sekitar 10 cm. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada.
Selanjutnya, bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang yaitu 1 menuju paru-paru kanan dan 1 menuju paru-paru kiri. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Pada paru-paru kanan terdapat 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus merupakan ujung dari saluran pernapasan. Alveolus dalam jumlah banyak disebut alveoli. Manusia memiliki sekitar 300 juta alveoli. Pada permukaan luar alveolus terdapat banyak kapiler darah sehingga memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Nah, sekarang apakah kalian sudah memahami tentang sistem pernapasan pada hewan dan manusia? Apabila kalian sudah paham, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas yang ada pada halaman 12 sampai 13 bagian aktif melakukan. Selamat mengerjakan. Miss akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.